Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Semoga sahabat inspiratifku dalam keadaan baik selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Yang baru menemukan channel saya, ayo di-subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bersama saya Jessica Hussein, di kesempatan ini akan mengkisahkan tentang terpikat gemerlap dunia. Seorang wanita menjual kehormatan. Ayo langsung saja kita simak bersama-sama perjalanan kisahnya berikut ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hidup seorang wanita bernama Ratna Ayu. Usianya baru menginjak 30 tahun, namun parasnya masih memancarkan kecantikan alami khas Jawa. Kulitnya kuning langsat, rambutnya hitam legam tergerai seperti malam, dan senyumnya mampu meluluhkan hati siapa saja. Namun di balik keayuannya, Ratna menyimpan ambisi besar yang tak bisa lagi ia tahan dalam ruang sempit desa kelahirannya. Lahir dari keluarga sederhana, Ratna tumbuh dengan mimpi besar. Ia bercita-cita menjadi seorang desainer fashion terkenal. Namun keterbatasan pendidikan dan ekonomi keluarganya membuat mimpinya terasa jauh di angan. Setelah bertahun-tahun bekerja di toko kain kecil milik pamannya, ia merasa waktunya telah tiba untuk mengejar apa yang ia idamkan. Ia ingin mencoba peruntungannya di Jakarta, kota yang selalu ia dengar sebagai tempat lahirnya banyak peluang. Berbekal tabungan seadanya dan doa restu dari ibunya, Ratna berangkat meninggalkan desanya. Saat kereta melaju meninggalkan stasiun, ia memandang sawah hijau yang perlahan menghilang dari pandangan. "Jakarta, aku datang," gumamnya, setengah optimis, setengah takut. Sesampainya di Jakarta, Ratna terkejut oleh hiruk-pikuk dan kerasnya kehidupan di ibu kota. Ia mulai melamar pekerjaan ke berbagai butik dan perusahaan fashion. Namun tanpa gelar yang mentereng atau koneksi, lamaran demi lamaran ditolak. Minggu berganti bulan, dan tabungannya semakin menipis. Ia pun mulai bekerja serabutan, dari pelayan restoran hingga pegawai toko pakaian. Namun penghasilan yang ia dapatkan bahkan tak cukup untuk membayar kontrakan kecil yang ia tinggali. Dalam keputusasaan, Ratna mulai merasa mimpinya terlalu muluk. Kegagalan demi kegagalan mengikis semangatnya. Hingga suatu malam, setelah hari yang melelahkan penuh penolakan, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Mira di sebuah warung kopi pinggir jalan. Mira, yang terlihat glamor dengan pakaian mahalnya, tampak sangat berbeda dari lingkungan sekitar. "Kamu cari kerjaan, ya?" tanya Mira setelah berbasa-basi sejenak. Ratna mengangguk lemah. "Iya, tapi susah sekali. Aku bahkan mulai berpikir untuk pulang ke desa." Mira tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada penuh keyakinan, "Ada cara lain untuk bertahan di Jakarta. Tapi ya, kamu harus siap dengan konsekuensinya." Malam itu, Mira menjelaskan bahwa ia adalah seorang pekerja seks online. Ia bercerita tentang penghasilan yang besar dan waktu kerja yang fleksibel. "Aku nggak bilang ini pekerjaan yang mudah, tapi kalau kamu lagi terjepit, kadang kita harus berpikir praktis," katanya. Ratna yang mendengar cerita itu awalnya merasa ngeri. Namun ketika ia menghitung sisa uang di dompetnya, pikirannya mulai diliputi dilema. Meninggalkan Jakarta berarti mengubur mimpinya selamanya. Tapi tetap bertahan tanpa penghasilan bisa membuatnya kehilangan segalanya. 2 minggu berlalu. Ratna yang terus dihantui oleh tekanan ekonomi akhirnya memutuskan untuk mencoba. Dengan bantuan Mira, ia mulai bekerja sebagai pekerja seks online. Awalnya, ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Tapi seiring waktu, ia belajar menekan rasa bersalah itu, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sementara,
hanya sampai ia cukup kuat untuk mengejar mimpinya lagi. Namun, tanpa ia sadari, keputusan itu akan membawa Ratna pada pertemuan yang mengubah seluruh arah hidupnya. Ratna kini menjalani hidup yang penuh kepura-puraan. Di siang hari, ia masih berusaha menjadi sosok wanita mandiri yang gigih, melamar pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain meskipun berulang kali ditolak. Namun, malam hari menjadi dunia lain baginya. Dengan nama samaran, Ayu, ia melayani klien yang memesan jasanya melalui aplikasi. Penghasilan dari pekerjaan barunya memang menggiurkan. Dalam waktu singkat, Ratna mampu menyewa sebuah apartemen kecil di Jakarta, membeli pakaian layak, dan bahkan mengirimkan uang untuk ibunya di desa. Ia tak pernah menceritakan pekerjaan sebenarnya kepada ibunya, hanya mengatakan bahwa ia bekerja di perusahaan retail. Ibunya selalu terdengar bangga di telepon, dan itu hanya menambah rasa bersalah yang semakin berat di hati Ratna. Meski hidupnya tampak lebih mapan, Ratna tidak pernah merasa tenang. Setiap malam, setelah pekerjaan selesai dan ia kembali ke apartemennya, ia sering memandang dirinya di cermin dengan mata basah. "Sampai kapan aku harus begini?" tanyanya pada bayangan dirinya sendiri. Hidupnya mulai terasa seperti putaran tanpa akhir. Pagi hari diisi dengan rutinitas pencarian pekerjaan yang tak membuahkan hasil, sementara malam hari ia kembali ke dunia yang ia benci. Namun, semakin lama, ia merasa terperangkap dalam lingkaran ini. Ketakutan kehilangan stabilitas finansial membuatnya terus bertahan, meskipun hati kecilnya berontak. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, inilah malam pertama yang mengubah segalanya, untuk meraih gemerlapnya pikatan kehidupan dunia. Suatu malam, Ratna menerima pesanan dari seorang klien baru. Namanya Arman, seorang pemuda seusianya, dengan deskripsi sederhana di profilnya, pekerja kantoran yang butuh teman bicara. Awalnya Ratna tak terlalu peduli. Baginya, setiap klien adalah sama, orang asing yang datang dan pergi. Namun, saat pertemuan itu terjadi, ia menyadari bahwa Arman berbeda. Arman tidak datang dengan sikap kasar atau tuntutan berlebihan. Sebaliknya, ia tampak sopan dan canggung. Mereka bertemu di sebuah kamar hotel sederhana, namun Arman hanya meminta mereka berbicara. "Aku sebenarnya nggak tahu kenapa aku ada di sini," katanya sambil tersenyum malu. Percakapan yang awalnya canggung perlahan berubah hangat. Arman berbicara tentang pekerjaannya yang penuh tekanan, tentang mimpinya menjadi pengusaha, dan bahkan tentang rasa kesepiannya hidup di Jakarta. Tanpa sadar, Ratna mulai terbuka. Ia menceritakan sekilas tentang kehidupannya, tentang desa asalnya, dan tentang impian yang ia pendam begitu lama. "Kenapa kamu nggak coba kejar lagi mimpimu?" tanya Arman tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Ratna terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bagi orang lain, mungkin terdengar mudah untuk mengejar mimpi. Tapi bagi Ratna, mimpi itu terasa seperti kemewahan yang sudah lama tak bisa ia miliki. Namun ada sesuatu dalam tatapan Arman, ketulusan yang membuat hati Ratna bergetar. Malam itu berakhir tanpa ada hal yang biasa terjadi dengan kliennya. Arman hanya tersenyum dan berkata, "Aku senang bisa ngobrol sama kamu. Kalau boleh, aku ingin ketemu lagi, tapi nggak sebagai klien." Ratna tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, saat ia kembali ke apartemennya, hatinya terasa lebih ringan. Namun, ia juga mulai merasa takut. Takut akan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini, sebuah harapan. Dan harapan itu, perlahan, mulai mengubah arah hidup Ratna. Sahabat inspiratifku yang berbahagia.
Hari-hari berlalu, dan pertemuan dengan Arman terus membayangi pikiran Ratna. Untuk pertama kalinya sejak ia menjejakkan kaki di Jakarta, ia merasa ada seseorang yang melihatnya sebagai pribadi, bukan sekadar Ayu yang menjalani pekerjaan malamnya. Namun perasaan itu bercampur dengan rasa takut. Bagaimana jika Arman tahu siapa dirinya sebenarnya? Akankah ia tetap memandangnya dengan ketulusan yang sama? Di sisi lain, Arman kembali menghubungi Ratna. Tidak melalui aplikasi seperti sebelumnya, tetapi langsung melalui nomor yang ia berikan. "Kamu punya waktu untuk ketemu? Aku ingin ngajak kamu makan malam," ajaknya. Ratna ragu, tetapi akhirnya ia menerima undangan itu. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang hangat, jauh dari suasana formal atau mewah. Arman tampak berbeda malam itu, lebih santai, dengan kemeja putih dan senyum yang selalu sama tulusnya. "Kamu kelihatan lebih tenang hari ini," ujar Arman, membuka percakapan. Ratna hanya tersenyum kecil. Mereka berbicara panjang lebar malam itu, membahas banyak hal, mulai dari kehidupan di Jakarta hingga hal-hal kecil seperti makanan favorit. Namun ada satu momen yang membuat Ratna terhenyak. "Aku nggak tahu banyak tentang kamu," kata Arman, menatapnya dalam. "Tapi aku merasa kamu punya cerita yang lebih besar dari apa yang kelihatan. Dan aku ingin tahu lebih banyak, kalau kamu mau." Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia ingin bercerita, ingin membuka semua yang ia pendam. Tapi rasa takut kembali menahannya. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin nanti, kalau waktunya sudah tepat." Sebuah janji yang menguatkan. Pertemuan demi pertemuan mereka semakin sering terjadi. Arman tidak pernah mendesak atau menuntut apapun. Ia hanya menjadi pendengar yang baik dan teman bicara yang menyenangkan. Perlahan-lahan, Ratna merasa nyaman berada di dekatnya. Pada suatu malam, setelah pertemuan mereka di sebuah taman kota, Arman berkata dengan nada serius, "Kamu tahu, aku nggak peduli siapa kamu sekarang. Aku hanya peduli siapa kamu sebenarnya dan siapa kamu ingin jadi di masa depan." Kata-kata itu menghantam Ratna seperti ombak besar. Ia menatap Arman, mencari tanda-tanda keraguan di wajahnya, tetapi ia hanya melihat ketulusan. Untuk pertama kalinya, Ratna merasa bahwa mungkin ia punya kesempatan untuk memulai kembali, untuk meninggalkan semua yang selama ini membelenggunya. Namun jalan itu tidak mudah. Pekerjaan malamnya masih menjadi satu-satunya sumber penghasilan yang bisa ia andalkan. Ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari lingkaran itu tanpa kehilangan tempat tinggal dan stabilitasnya. "Aku nggak bisa terus begini," gumam Ratna suatu malam di depan cermin. Ia teringat kata-kata Arman dan perasaan hangat yang selalu muncul setiap kali bersamanya. Mungkin ini saatnya untuk memberanikan diri, untuk keluar dari kegelapan dan mencari cahaya. Sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Pada pertemuan berikutnya, di sebuah kafe kecil yang menjadi tempat favorit mereka, Ratna memutuskan untuk jujur. Dengan suara bergetar, ia mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang mimpi-mimpinya yang hancur, tentang pekerjaannya yang selama ini ia sembunyikan, dan tentang bagaimana perasaan bersalah terus menghantui dirinya. Arman mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela sedikit pun. Saat Ratna selesai, ia menundukkan kepala, menunggu reaksi yang paling ia takuti, penghakiman. Namun, yang ia dengar adalah suara lembut Arman. "Kita semua punya masa lalu, Ratna. Aku nggak peduli apa yang sudah terjadi. Yang penting adalah apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Kalau kamu mau, aku akan bantu kamu." Air mata Ratna mengalir deras.
Ia tak pernah merasa selegah ini. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Arman adalah cahaya kecil yang selama ini ia cari, bukan untuk menyelamatkannya, tetapi untuk memberinya kekuatan melangkah. Malam itu, mereka membuat janji. Arman bertekad membantu Ratna mencari jalan keluar dari pekerjaannya, sementara Ratna berjanji pada dirinya sendiri untuk mencoba kembali mengejar mimpinya yang telah lama ia kubur. Di tengah gemerlap Jakarta yang tampak begitu acuh, Ratna mulai melihat harapan baru. Dan harapan itu, meski kecil, menjadi alasan baginya untuk terus berjuang. Hari-hari setelah pengakuan itu, terasa berbeda bagi Ratna. Meski berat, ia mulai mengurangi pekerjaannya sebagai pelacur online. Bersama Arman, ia mencari cara untuk keluar dari lingkaran gelap itu dan memulai sesuatu yang lebih baik. Namun, seperti yang sudah ia duga, jalan ini tidak mudah. Arman memperkenalkan Ratna kepada beberapa kenalannya yang bekerja di bidang usaha kecil dan menengah. Kamu bilang kamu suka desain, kan? Mungkin kita bisa coba cari sesuatu di sini. Ujarnya saat menemani Ratna bertemu pemilik butik kecil di pinggir Jakarta. Namun, tanpa pengalaman resmi dan portofolio yang memadai, Ratna kembali menghadapi penolakan. Meski begitu, kali ini ia merasa lebih kuat. Arman selalu ada untuk memberinya semangat, mengingatkannya bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Aku percaya kamu bisa, kata Arman suatu malam saat mereka duduk di tepi trotoar setelah hari yang melelahkan. Kamu hanya butuh waktu dan keberanian untuk terus mencoba. Pada suatu hari, saat Ratna mengantarkan lamaran ke sebuah toko kain di pasar tradisional, ia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Bu Rahayu, pemilik toko tersebut. Wanita itu, yang awalnya hanya menawarkan pekerjaan sebagai penjaga toko, mulai tertarik dengan cerita Ratna tentang mimpinya menjadi desainer. Kamu bisa gambar pola? Tanya Bu Rahayu sambil memperhatikan sketsa kasar yang dibawa Ratna sebagai contoh. Sedikit, Bu. Tapi saya masih belajar, jawab Ratna dengan rendah hati. Bu Rahayu tersenyum. Kalau kamu mau belajar lebih serius, saya bisa ajarkan. Tapi kamu harus sabar. Nggak ada yang instan, Nak. Ratna menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Pekerjaan di toko kain itu mungkin tidak langsung membawa Ratna pada mimpinya. Tetapi setidaknya ini adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Meski Ratna mulai menemukan harapan baru, perjuangannya jauh dari kata selesai. Ia masih harus melunasi beberapa utang yang menumpuk selama masa-masa sulitnya di Jakarta. Selain itu, ia harus menghadapi pertanyaan dari Mira, wanita yang dulu memperkenalkannya pada dunia kelam itu. Kamu serius mau keluar dari pekerjaan ini? Tanya Mira suatu malam saat mereka bertemu di sebuah kafe. Iya, jawab Ratna tegas. Aku nggak mau terus begini. Aku mau hidup yang lebih baik. Mira terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. Kalau itu yang kamu mau, aku dukung. Tapi kamu harus siap. Hidup di luar sini nggak semudah yang kita bayangkan. Ratna tersenyum. Aku tahu, tapi aku sudah siap. Di sisi lain, hubungannya dengan Arman semakin dekat. Arman bukan hanya sekadar teman atau penolong bagi Ratna, tapi juga menjadi seseorang yang memberinya keberanian untuk melihat dirinya dengan cara yang lebih baik. Pada suatu malam, saat mereka duduk berdua di balkon apartemen Ratna, Arman berkata dengan nada lembut, Aku bangga sama kamu, Ratna. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Ratna menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu apakah aku bisa sejauh ini. Tapi ini semua karena kamu,
jawab Arman. Aku cuma ada di sini untuk mengingatkan bahwa kamu pantas mendapatkan lebih dari ini. Malam itu, mereka berdua membuat janji baru. Bukan hanya janji untuk saling mendukung, tetapi juga untuk saling membangun masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, hidup Ratna mulai berubah. Dengan bimbingan Bu Rahayu, ia berhasil membuat beberapa desain sederhana yang mulai diminati pelanggan toko kain. Ia bahkan ditawari untuk membantu mengelola pesanan khusus dari pelanggan. Sementara itu, hubungan Ratna dengan Arman semakin serius. Meski masa lalunya masih meninggalkan luka, Ratna mulai melihat dirinya dengan cara yang baru, sebagai seseorang yang layak dicintai dan diperjuangkan. Pada suatu malam, di bawah langit Jakarta yang penuh bintang, Arman melamar Ratna. Aku ingin kita membangun hidup bersama, katanya. Kita mungkin gak sempurna, tapi aku tahu, dengan kamu, aku bisa menjalani semuanya. Ratna menangis bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dicintai dan dihargai. Dan disinilah perjalanan baru mereka dimulai. Dua jiwa yang pernah terjatuh, kini bersama-sama membangun kembali mimpi dan harapan di tengah gemerlap kota yang dulu terasa begitu dingin. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Ratna dan Arman memulai kehidupan baru mereka dengan semangat dan cinta yang tak pernah Ratna bayangkan sebelumnya. Setelah menerima lamaran Arman, mereka memutuskan untuk tidak terburu-buru menikah. Arman ingin memastikan bahwa Ratna merasa benar-benar nyaman dengan hidupnya, bebas dari bayang-bayang masa lalu, sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Semua butuh waktu, ujar Arman dengan lembut suatu malam. Aku nggak mau kamu merasa tertekan. Kita jalani ini bersama, pelan-pelan. Ratna merasa bersyukur. Bukan hanya karena ia memiliki seseorang yang mencintainya dengan tulus, tetapi juga karena Arman memberinya ruang untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Suatu hari, Bu Rahayu memanggil Ratna ke ruangannya di toko kain. Wanita tua itu menyerahkan sebuah amplop dan berkata, "Ini ada pesanan besar dari pelanggan tetap. Aku ingin kamu yang kerjakan desainnya. Aku percaya sama kamu." Ratna terkejut. Ini pertama kalinya ia diberikan tanggung jawab sebesar itu. Ia menerima amplop tersebut dengan tangan gemetar. Tapi di dalam hatinya ada rasa bangga yang perlahan tumbuh. Ratna bekerja keras untuk menyelesaikan desain tersebut. Ia bahkan meminta masukan dari Arman, yang selalu mendukungnya di setiap langkah. Setelah beberapa minggu bekerja tanpa henti, ia akhirnya menyelesaikan pesanan itu. Ketika pelanggan melihat hasilnya, mereka begitu terkesan sehingga mulai merekomendasikan karya Ratna kepada teman-teman mereka. Lambat laun, nama Ratna mulai dikenal di kalangan pelanggan toko kain. Ia menjadi andalan Bu Rahayu untuk proyek-proyek desain, dan bahkan mulai memikirkan untuk membuat lini busananya sendiri. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Masa lalu Ratna sesekali kembali menghantuinya, terutama melalui kabar-kabar miring yang menyebar di lingkungannya. Salah satu mantan kliennya menemukan akun media sosial Ratna dan mencoba menghubunginya, bahkan mengancam untuk membuka masa lalunya kepada orang-orang terdekatnya. Ratna panik. Ia takut Arman, Bu Rahayu, atau pelanggan lain mengetahui apa yang pernah ia lakukan. Namun, Arman menenangkan dirinya. Jangan biarkan orang lain merusak apa yang sudah kamu bangun, Ratna, kata Arman tegas. Kalau perlu, aku akan berdiri di sampingmu untuk menghadapi mereka. Ratna akhirnya memutuskan untuk menghadapi ancaman itu dengan tenang. Ia memblokir kontak mantan klien tersebut dan mengabaikan ancaman-ancaman yang datang. Dengan dukungan Arman,
Ia belajar untuk tidak takut pada bayang-bayang masa lalunya. Setahun setelah mereka berjuang bersama, Arman dan Ratna memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka sederhana tetapi penuh makna, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Ibu Ratna yang datang dari desa menangis haru saat melihat putrinya bersanding di pelaminan. "Aku bangga padamu, Nak," ujar ibunya sambil memeluk erat Ratna. "Kamu sudah menjadi wanita yang kuat." Dalam momen itu, Ratna merasa semua perjuangannya tidak sia-sia. Ia berdiri di sana, di samping Arman, dengan keyakinan bahwa ia telah menemukan kehidupan baru yang penuh cinta dan harapan. Setelah menikah, Ratna dan Arman memulai bisnis kecil bersama. Dengan dukungan Bu Rahayu, Ratna membuka butik kecil yang memajang hasil desainnya sendiri. Butik itu perlahan-lahan menarik perhatian, dan pelanggan mulai berdatangan, bukan hanya karena desainnya yang indah, tetapi juga karena kisah perjuangan di balik setiap karyanya. "Aku ingin setiap baju yang aku buat punya cerita," kata Ratna suatu hari kepada Arman. "Dan aku tahu, semua cerita itu akan jadi inspirasi bagi banyak orang," jawab Arman sambil tersenyum. Kini, Ratna tidak hanya menemukan cinta dan kebahagiaan, tetapi juga mimpinya yang perlahan menjadi kenyataan. Ia tahu bahwa hidup tidak pernah mudah, tetapi bersama Arman, ia belajar bahwa dengan cinta, keberanian, dan harapan, setiap luka masa lalu bisa disembuhkan, dan setiap mimpi yang terkubur bisa bangkit kembali. Ratna Ayu, yang dulu datang ke Jakarta dengan hati penuh luka dan keputusasaan, kini menjadi wanita yang hidup dengan penuh semangat. Ia tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu, tetapi melangkah maju dengan keyakinan bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang layak ia perjuangkan. Demikian sahabatku tercinta, kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk tetap berada di jalan kebenaran, yang hakiki yang dinaungi dengan cahaya petunjuk Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Kebenaran itu untuk menerangi kegelapan duniawi, bukan untuk mendapatkan kegemerlapan duniawi. Saya Jessica Hussein mohon pamit undur diri sampai berjumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya yang saya sajikan. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri perjumpaan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.